Saat ini saya masih melanjutkan penelusuran saya terkait misteri di balik sebuah keris, dan saat ini saya sedang menuju ke rumah seorang warga di daerah Cibinong yang disebut-sebut memiliki banyak keris pusaka di rumahnya. Ikuti terus penelusuran saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Aldora dari di luar Nalar. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Raden Samad Hadi. Iya, Bapak Hadi. Jadi kedatangan saya ke sini ingin melihat koleksi keris Bapak yang disebut-sebut memiliki nilai pusaka. Oh iya, nanti kita jelaskan masalah keris pusaka yang ada di rumah gitu ya. Ada baiknya kita di dalam saja. Oh iya, baik. Nah, ini pusaka-pusakanya. Wah, banyak sekali ya Pak ternyata. Iya. Ada berapa Pak totalnya? Kurang lebih ada 70 ya pusakanya. Oh, 70. Kalau saya boleh tahu, Bapak mendapatkan keris-keris pusaka ini dari mana saja Pak? Ini yang paling utama itu dari keturunan keluarga besar keradenan ya, keluarga besar Raden. Di sini istilahnya mewakili saya sebagai pemelihara keris-keris pusaka itu di zaman dari kerajaan Salakan Nagara sampai kerajaan Galuh. Cuman dari sini dari kerajaan Prabu Siliwangi yang dia punya pusaka kujang, itu saya belum menemukan kujang yang asli. Oh, jadi yang Bapak miliki sekarang kujangnya? Ini bukan kujang. Nah, di sini kami bicarakan, ini yang paling tua ya di antara semua pusaka. Ini adanya di zaman, ini namanya Kudi, di zaman kerajaan Salakan Nagara. Ya ini. Boleh saya pegang? Silakan. Boleh ya saya pegang. Lalu yang ini semua juga semua keris ini merupakan keturunan seperti itu ya Pak? Iya, jadi yang keturunan cuma dua aja. Oh, dua ini? Ini ya. Nah ini Kudi Hyang. Kalau ini Kudi Hyang. Sini. Ini istilahnya pusaka yang harus megang itu hanya dari segi keturunan-keturunan dari kerajaan ya. Oh, jadi hanya keturunan kerajaan saja yang bisa megangnya. Tapi kalau dilihat dari lekukannya Pak, lekukannya kan seperti ini ya. Ada apa memang ciri khususnya harus seperti ini, atau memang karena bentuknya seperti ini berarti ini pemegangnya adalah misalnya kerajaan atau panglima seperti itu? Nah ini panglima. Oh, bentuk seperti ini berarti pemiliknya harus panglima saja ya? Iya. Oh, kalau misalnya bentuk yang dimiliki oleh raja-raja seperti itu misalnya Pak, seperti apa bentuknya? Dia seperti ini. Seperti ini ya. Ini adalah dari kerajaan Galuh. Ini namanya keris Cungwanara. Ya. Ini lebih tua dari pusakanya kujang. Nah di sini istilahnya dia masih bisa dengan sendirinya dia kalau memang di malam-malam ini ya, di malam-malam sakral dia selalu bisa berdiri sendiri. Cuman kalau emangnya dia cuma bisa dibantu begini aja. Oh, tapi hanya dapat berdirinya itu di malam sakral saja ya Pak? Tidak setiap, berarti hari-hari biasa itu tidak bisa ya Pak ya? Tidak bisa. Di hari-hari ini dia butuh bantu seperti ini aja. Nah hanya begini aja. Tapi kalau misalnya hari ini dia bisa sendiri dengan sendirinya. Dia nganggap itu benda ada keramatnya, ada penunggunya, sehingga mungkin dia bisa berdiri. Itu keris. Jangan sampai kita salah ya, menganggap sesuatu itu benda-benda yang mulia, kita anggap benda mulia bisa mencelakakan, itu bohong.
Pak, untuk keris-keris Bapak ini tadi kan metode perawatannya Bapak bilang dimandikan seperti itu ya Pak, dirawat setiap ada malam Jumat Kliwon ya Pak. Tapi saya mendengar berita juga bahwa sebenarnya keris-keris Bapak ini tuh seperti hidup, seperti ingin meminta, kadang meminta sajen, meminta makan atau seperti itu Pak. Iya, kalau memang diikutin ya, memang minta gitu. Ada yang minta darah saya sendiri. Seperti apa itu Pak? Cukup begini aja. Maksud saya, Bapak tahu dari mana kalau misalnya keris-keris ini tuh meminta? Di saat meditasi, di saat istilahnya ada acara ritual ya. Kan kita istilahnya kalau memangnya di malam Jumat Kliwon kita bakar dupa, ya, bakaran kayak buhur ya, kayak buhur. Dari situ istilahnya kita uluk salam, gitu kan. Kita istilahnya di situ kita menerangkan segala hal yang dia apa sih pengen tahu makanannya gitu kan. Kalau benda itu yang dianggap keramat, apalagi mengandung unsur syirik, mengandung unsur kemusyrikan, seperti misalnya setiap malam satu suro itu kerisnya dikeluarkan, dimandikan dengan darah ayam cemani ya dan lain sebagainya, itu merupakan satu kesyirikan ya. Dia nganggap itu benda ada keramatnya, ada penunggunya. Di luar mereka yang gemar pamor keris, di antara mereka yang gandrung pada estetikanya, atau sementara kolektor yang cinta pada keris sebagai benda-benda tua, ada sebagian kalangan yang percaya setiap keris dibekali khodam. Inilah sumber kekuatan di luar nalar yang mengiringi kisah sebilah keris pusaka. Pak, tapi dari sekian banyak keris ini, ada tidak Pak yang memiliki hodamnya yang negatif sekali, yang terasa sekali, atau positif sekali, seperti itu Pak? Kalau yang saya rasa paling negatif ini. Oh, yang ini ya? Karena dia dipakai untuk sesuatu yang benar. Nah ini. Ini boleh saya pegang Pak? Boleh. Boleh ya saya pegang. Jadi ini yang karena dulunya dipergunakan untuk hal-hal negatif sekali ya Pak ya? Banyak orang gitu masalahnya. Dia kan nggak boleh kan? Iya. Diturutin maunya, ya salah. Ini kan sebenarnya benda aja kan? Memang ada hodamnya, bagaimana kita meredam mereka supaya mereka nggak mengendalikan kita. Kalau kayak contohnya ini dulu punya dukun Mang. Ini punya dukun nih. Yang dipergunakan untuk nyantet itu. Ya. Nah, coba kalau di sini ya tidur. Kita tidurin. Selain yang negatif, yang paling terasa positifnya yang mana? Punyanya leluhurnya Mahathir. Oh, punya leluhur. Oh, yang ini ya. Memang sebagian selain daripada keris dengan energi yang positif, juga ada keris yang berenergi kurang bagus ya. Nah, ini energi yang kurang bagus ini biasanya ditimbulkan karena dari proses penempaan yang kurang sempurna. Mungkin kurang panas ataupun apa, sehingga mengakibatkan keris ini tidak terbentuk dengan sempurna. Biasanya di dunia Tosanaji itu disebut sebagai keris pamengkang jagat. Artinya keris dengan cacat gitu. Ini ya. Ini sebenarnya bentuknya ini harusnya, karena ini dimakan usia ini. Bagian sini ini ada seperti paru, ada mata. Ini seperti ini nih nanti kalau udah. Oh, bisa berdiri sendiri ya? Iya. Boleh saya pinjam Pak? Boleh. Nah pemirsa, ini merupakan keris yang dapat berdiri sendiri ya Pak, ketika malam-malam tertentu ya. Di malam-malam tertentu keris ini dapat berdiri sendiri, dan seperti ini videonya. Jadi tiba-tiba keris ini keluar dari pembungkusnya seperti itu ya Pak. Sudah dalam posisi seperti ini ketika Bapak temukan? Dalam posisi seperti ini. Oh, ketika Bapak temukan posisinya sudah seperti ini. Itu ya. Oh, seperti itu. Terima kasih Pak.
Pak, dari semua ini Pak, ada nggak yang ingin Bapak sampaikan? Bagaimana mungkin ya ingin pesan-pesan kepada kita semua lah Pak, dalam bertindak atau mungkin dalam melakukan kegiatan agar bagaimana seperti itu Pak? Pesan-pesan saya di sini ya, saya pribadi hanya terfokus ya dengan punya sejarahnya aja, nggak ada istilahnya hal-hal yang kita istimewakan di situ. Terus untuk kisah kebaikan-kebaikan itu kembali lagi kepada diri kita. Intinya jangan pernah kita percaya dengan benda-benda seperti ini gitu, karena lebih banyak itu kemusyrikannya, kesesatannya gitu kan. Jadi di sini kita lebih banyak kepada nilai sejarahnya. Nilai sejarahnya. Itu aja. Jadi jangan kita yang dikontrol oleh benda-benda pusaka ini, tapi kita yang mengontrol. Kita yang mengontrol. Ini hanya media kan. Iya. Media ini saksi bahwa di zaman dulu ada orang-orang yang sakti. Itu aja. Supaya tapi kita nggak mau percaya. Percaya, kita malah mengontrol. Iya. Mengendalikan supaya jangan kejadian seperti yang ini dikendalikan gitu kan. Manusia ini kan kadang-kadang suka lemah hatinya. Pada saat dia lemah hatinya, terganggu sama jin yang buruk, sama aura buruk, dia disetir. Iya. Kita stop. Sebenarnya sih masih banyak lagi, cuman nggak dikeluarin semua emang. Iya, ya udah. Itu banyak kan titipan. Titipan yang buruk-buruk mana? Sini bagian penjaranya. Ya. Bagian di penjaranya di sini. Baik Bapak, terima kasih atas informasinya ya Pak. Terima kasih atas informasinya. Nah pemirsa, sesaat lagi saya masih akan melakukan penelusuran terkait misteri-misteri yang ada di balik keris. Ikuti terus penelusuran saya.